sibuk? Enggak Bu, duduk Bu, duduk, kita ngobrol-ngobrol. Boleh ganggu nih sebentar? Iya boleh, ada apa Nih, Ibu? kalau ibu ada waktu, saya pengen konsultasi lah, ngobrol-ngobrol gitu, berbagi masalah. Ibu ada waktu nggak? Ada dong Bu, ada. Ini sekarang aja, saya lagi Sekarang. nganggur nih. Bener nih, Mau nggak apa-apa. baca aja nih. Iya. Oke deh kalau gitu. Emang ada apa Ibu? Gini Bu Endah, saya lagi punya masalah nih. Jadi gini, saya kan menggantikan Pak Heri sebagai wali kelas ya. Iya. Selain itu kan saya juga mengajar 25 jam per minggu. Ditambah lagi menggantikan Pak Setiawansa sebagai PKS kurikulum. Waduh, sebetulnya sih saya juga nggak mau ya awalnya. Cuma kan ya tidak ada pilihan lain ketika kita dipercaya, lalu kita sebetulnya menyadari mampu melakukan itu, akhirnya saya terima Bu jadi PKS kurikulum. Nah masalahnya sekarang kan sudah PTM ya, sudah pembelajaran tatap muka nih meskipun masih terbatas, sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan di luar mengajar nih Bu. Nah masalahnya itu tadi, jadi masalahnya itu tumpang tindih, jadinya saya jadi saya merasa saya kurang maksimal dalam mengajar di sekolah. Ibu ada ini nggak sih solusi atau gimana gitu supaya saya bisa tetap bisa mengajar, tapi tugas tambahan lain juga saya bisa lakukan dengan baik gitu Bu. Gitu. Itu tumpang tindihnya bagaimana Bu? Ya misalkan begini ya, misalkan hari Senin nih saya ada jam IPA di kelas 9A misalkan. Nah terus tiba-tiba saya di WA nih, Bu Rika tolong ke ruang kepala sekolah gitu, ini ada tamu dari dinas. Udah tuh saya kasih tugas dulu, udah gitu saya menghadap ke ibu kepala, ada tamu saya layani gitu ya. Nah nanti, dan itu terjadinya tuh sering banget gitu loh, sering banget. Belum lagi kadang-kadang kan karena bertumpuk seperti itu ya, ngajar juga, wali kelas juga, PKS juga, mungkin ada juga temen yang menilai kok banyak banget sih jabatannya gitu ya. Padahal sebetulnya sih bukan keinginan saya Bu jadi wali kelas. Masalahnya yang sama-sama mengajar di kelas 9 itu hanya saya dengan Pak Heri. Pak Heri itu kan beliau mendapatkan SK kepala sekolah, jadi kan tidak mungkin tetap mengajar di sini. Beliau sudah ditempatkan dan mau tidak mau saya yang menggantikan guru IPA di kelas tersebut. Karena kalau misalkan melibatkan guru lain ada bentrok gitu Bu, gitu nggak bisa di kelas itu yang paling memungkinkan itu ya cuma saya gitu. Gimana tuh Bu? Terus ini ya Bu, itu maksudnya Ibu kadang masalah tinggalin kelas begitu ya? Iya betul Bu Endah. Jadi saya sering meninggalkan kelas. Kalau tadi kan mending ya di kelas A ya. Saya sudah sempat mengajar gitu, tiba-tiba di WA ketika saya kasih tugas tuh saya ini. Kadang-kadang seharian gitu Bu Endah. Misalnya kayak waktu kapan tuh ya ada pelatihan workshop tentang kurikulum. Saya harus meninggalkan sekolah sehingga kan tidak bisa bolak-balik, kan kalau kegiatannya di sekolah saya bisa bolak-balik ya. Kalau itu kan enggak full, bahkan sampai orang-orang udah pulang saya masih workshop di sekolah lain. Gimana tuh Bu Endang? Itu kira-kira numpuk nggak Bu tugasnya ke anak? Kalau ke anak sih jadinya tugasnya ya cuma kerjakan latihan gitu, atau misalkan mencatat gitu. Jadinya saya merasa ada sesuatu yang kurang gitu Bu. Ada ini nggak Bu, evaluasi nggak di situ? Saya sempat sih, saya berpikir ya apa saya menyiapkan ini aja ya tugas gitu ya. Saya siapkan tugas meskipun belum tentu saya kasihkan gitu ya. Jadi saya siapkan dulu tugas atau atau saya buat ini aja ya, blended pembelajaran blended gitu ya. Jadi saya memberikan pembelajaran menggunakan Google Classroom gitu ya.
sehingga saya bisa menyampaikan materi secara langsung kepada anak meskipun melalui video. Kalau menurut Bu Endang gimana? Bagus itu Bu, itu ide yang bagus. Dengan cara seperti itu kan Ibu ini seperti tidak meninggalkan anak kan Bu. Nah kayak gitu. Terus ada ini nggak Bu, kira-kira teman Ibu gitu yang mungkin pas Ibu pergi ada yang bisa help? Mungkin saya bisa minta bantuan guru piket ya Bu Endang ya. Bisa boleh. Misalkan Ya, saya bisa. titip tugas gitu ya lewat guru piket ya. Iya 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 iya. Iya bagus sih Bu, itu bagus banget kalau Ibu punya pemikiran seperti itu ya. Jadi anak itu tidak ketinggalan sih, menurut saya tidak Bu. Iya. Terus ini Bu ada ide lain nggak Bu, kira-kira yang lebih efisien gitu, jadi di kelas itu anak seperti bisa bekerja sama gitu? Mungkin bisa ya. Di kelas saya itu, di kelas 9E itu sebetulnya ada beberapa anak yang memiliki kesiapan belajar yang lebih sebetulnya Bu. Kalau misalkan saya jadikan mereka sebagai teman sebaya, tutor sebaya, kira-kira gimana Bu? Kalau menurut Ibu? Tutor sebaya. Bagus, Bu, itu bagus. Itu bagus menurut saya. Ya, mungkin saya akan ini aja deh kalau gitu, menjadikan anak-anak yang lebih siap belajarnya, kesiapan belajarnya lebih, untuk menjadi tutor sebaya ketika mereka belajar di kelas tanpa saya Bu, yang misalkan saya terpaksa harus meninggalkan, mungkin saya bisa minta bantuan mereka ya. Dan mungkin saya juga ingin ini Bu, membuka kayak grup kelas ya. Mungkin saya akan membuat grup kelas di mana saya mungkin akan interaktif di situ gitu. Jadi mungkin membuat semacam grup WA ya, grup WA. Nanti saya akan tanya jawab di situ dengan siswa secara langsung gitu. Jadi meskipun lewat WA tapi obrolannya langsung gitu Bu, langsung tanya jawab gitu, seperti ya kan itu. lebih intens kan ya, ya. Bu. Terus misalnya pas Ibu pergi ada grup, Ibu bisa sambil mantau di sana ya Bu. Oh iya. 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 Cuma kan kalau di sekolah kita nggak boleh bawa HP Bu. Ya itu kan bisa sambil ini Bu ya, mengalir ya Bu ya, bisa waktu dia pas jam pulang. Apalagi kita kan sekolahnya tidak sampai sore banget tuh. Nah itu kan anak waktu misalnya jam belajar sore di rumah tuh Ibu bisa pakai. Oke. Oh kalau enggak saya bikin janjian aja ya. Misalkan hari ini saya tidak bisa masuk ke kelas, saya gantikan sore ya. Misalkan janjian jam 3 gitu ya Bu ya. Kumpul di grup WA gitu ya. Terus saya menjelaskan materi yang tidak sempat saya jelaskan di kelas mungkin ya Bu ya. Iya betul. Kira-kira bisa ini nggak Bu? Bagus sih menurut saya itu Bu. Nah bisa selain tadi kan Ibu menyiapkan tugas di kelas melalui guru piket atau guru yang mungkin bisa dibantu sama Ibu, membantu Ibu. Nah itu Ibu mantaunya ke anak melalui ketika anak pulang di HP, tanya-tanya tuh di situ. Apalagi anak-anak sekarang mah HP semuanya punya Bu, ya kan? Iya betul. Terus ada lagi nih Bu, masalah nih Bu. Saya tuh ingin mengajak anak-anak untuk praktek ya. Saya tuh punya mimpi, pengen banget anak-anak tuh mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Mereka itu memiliki life skill ya. Saya pengen banget. Cuma gimana ya? Kira-kira mungkin gak sih praktek kayak misalkan gini? Kayak misalkan kelas 9 ini kan ada materi tentang bioteknologi ya. Tapi kan gak mungkin ya bikin roti di sekolah gitu ya Bu ya. Padahal saya pengen banget tuh anak-anak praktek. Gitu ini aja Bu, gimana kalau tutor? Tutor sebaya. Oh tutorial. Saya jadi dapat ide nih Bu. Kalau misalkan saya kirimkan video cara membuat roti misalkan ya Bu ya, atau yogurt gitu ya, bioteknologi konvensional. Terus nanti terus anak-anak saya minta berkelompok, terus membuat video tutorial cara membuat
produk bioteknologi konvensional gimana tuh Bu? Ih, itu keren banget Ibu kalau seperti itu. Apalagi kalau anak-anak udah jadi nih ya bikin video-video seperti itu, terus anak-anak bisa menyalurkannya di media sosial mereka, wah nilai plus tuh dari Ibu juga. Alhamdulillah nih Bu, aduh terima kasih banget ya Bu Endang udah ngasih saya inspirasi. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa benar-benar dilaksanakan sehingga antara mengajar dan tugas tambahan saya bisa seiring sejalan, dua-duanya bisa dilaksanakan. Bu Rika. Nih saya cuma apa sih ngomong apa, cuma ngobrol-ngobrol gini, itu ikan ide juga dari Ibu sendiri. Saya hanya apa ya, nyalurin aja gitu ya Bu ya. Iya. Oh ya Bu Rika, ini nih sebelumnya saya mau tanya, ada nggak orang yang benar-benar bisa memastikan kalau Bu Rika itu menjalankan apa yang Bu Rika impikan tadi? Mungkin saya mau minta bantuan Pak Haji Munawar mungkin ya. Kan kalau beliau kan insya Allah orangnya care gitu ya. Mungkin saya akan berdiskusi dengan Pak Haji Munawar dan minta bantuan beliau untuk mengingatkan saya kalau misalkan saya ada kegiatan keluar, mungkin kan Bu Rika itu kelasnya udah dikasih tugas atau belum, atau misalnya Bu Rika tutor sebayanya udah diingatkan belum, mungkin seperti itu kali ya Bu ya. Insya Allah Pak Haji Munawar saya pikir orangnya baik ya, pasti saya yakin pasti mau membantu saya Bu. Oke lah, syukurlah kalau begitu ya Bu ya. Jadi kan apa yang Bu Rika inginkan, impikan, terus kegiatan-kegiatan juga semuanya bisa berjalan beriringan ya Bu ya, dengan seperti itu. Iya, baik, terima kasih ya. Maaf ya ganggu, Ih. maaf ambil waktunya. Jangan kapok ya. Nanti kalau ada masalah lagi ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, siap-siap saya nganggur Bu. Iya kalau gitu saya mau ke kelas dulu. Oh iya, silakan Ibu. Saya mau lanjut baca-baca lagi ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Mari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Rika Diani Kamelia. Saya CGP Angkatan 3 dari SMP Negeri 1 Lego Kabupaten Tangerang, Banten. Saya ingin merefleksikan dari coaching yang sudah saya lakukan dengan bantuan teman saya, Ibu Endang. Pada coaching ini, saya mengikuti alur Tirta, di mana di awal saya menyampaikan kepada coach yaitu Bu Endang mengenai kesediaan Bu Endang untuk meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya, permasalahan saya, untuk dibantu mencari jalan keluarnya. Alur berikutnya, Bu Endang sebagai coach, beliau menanyakan, beliau mengidentifikasi permasalahan apa sih yang sebetulnya saya hadapi. Saya melihat Bu Endang sudah bisa menggiring saya untuk mengeluarkan atau menjelaskan secara detail apa sih permasalahan yang menjadi keluh kesah hati saya saat itu. Selanjutnya Bu Endang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring saya untuk mencapai atau mendapatkan solusi dari apa masalah yang saya hadapi. Beliau telah berhasil menggiring saya mendapatkan ide-ide kreatif untuk memecahkan permasalahan, yaitu di dalam kasus ini saya merasa tidak dapat mengajar secara maksimal, secara optimal karena adanya tugas tambahan sebagai wali kelas dan juga sebagai PKS bidang kurikulum. Di sini permasalahannya muncul ketika ada tugas-tugas tambahan yang mengharuskan saya untuk meninggalkan kelas, bahkan meninggalkan sekolah. Namun dengan bantuan Bu Endang, saya menemukan ide untuk membuat grup belajar bersama anak-anak menggunakan WhatsApp group. Lalu selain itu, saya juga mendapatkan ide untuk membuat video tutorial yang dapat membimbing anak-anak untuk melakukan praktik di rumah secara berkelompok. Di akhir coaching,
Bu Endang meminta saya untuk memastikan apakah rencana yang saya buat itu dapat dieksekusi dengan baik atau tidak. Dan saya memberikan jawaban bahwa saya akan meminta bantuan rekan sejawat saya yang juga sama-sama PKS, yaitu bidang humas, yang akan mengingatkan saya untuk menjalankan rencana yang sudah saya buat sebelumnya. Demikian refleksi dari saya. Mudah-mudahan kegiatan coaching ini tidak hanya sebagai bagian dari tugas guru penggerak saja. Lebih dari itu, saya berharap saya, Bu Endang, dan guru-guru lain di SMP 1 Legok dapat menggunakan teknik coaching ini dalam menyelesaikan berbagai masalah yang sudah pasti akan ditemui, baik itu dari siswa ataupun sesama rekan sejawat. Harapannya kita bisa menjadi pendidik yang melakukan segala sesuatu, berupaya segala sesuatu demi kepentingan anak. Marilah kita menjadi pendidik yang berpihak pada murid. Demikian, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.